Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan informasi kembali terkait PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, sebelum kita ke video selanjutnya, saya ingin memperkenalkan tentang aplikasi baru yang sangat membantu untuk semua guru dalam media pembelajaran. Aplikasi ini adalah Teachmin. Teachmin merupakan jawaban untuk semua kebutuhan pengajaran online Anda. Dengan Teachmin, guru dapat membuat live class dengan jumlah siswa yang tidak terbatas dan untuk durasi yang tidak terbatas. Guru juga dapat merekam kelas online yang nantinya dapat dilihat oleh siswanya. Sekarang saya akan membahas beberapa fitur khusus. Pertama, fitur pembuatan tes pilihan ganda atau multi-choice question. Dengan aplikasi Teachmin, guru dapat membuat tes untuk siswa hanya dengan 2 menit, tinggal ambil foto dan pilih jawaban yang benar dan bagikan dengan siswa Anda. Tes ini akan dikoreksi secara otomatis sehingga siswa dapat melihatnya secara real time. Anda juga dapat menggunakan fitur lain seperti papan tulis built-in. Guru dapat dengan mudah berbagi catatan dan tugas dengan siswa. Guru bisa menggunakan Teachmin untuk desktop dan ini semua gratis. Jika Anda seorang guru, unduh aplikasinya sekarang hari ini dan cobalah. Tautan untuk mengunduh Teachmin dapat ditemukan di description box di bawah ini. Beberapa hari yang lalu, teman-teman PPG Kemdikbud merilis sebuah informasi terkait cek linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, pastikan ini adalah hanya bagi teman-teman khusus yang mengikuti PPG dalam jabatan. Bukan teman-teman yang prajab ya, jadi ini adalah yang daljab. Kenapa? Karena mungkin beberapa linearitasnya agak sedikit berbeda antara teman-teman daljab dan teman-teman prajab. Nah, ini adalah pengecekan linearitas berdasarkan jenis guru mata pelajaran dan berdasarkan jurusan S1 atau D4 yang dimiliki oleh masing-masing guru. Nah, ini dapat dilakukan pengecekan melalui situs ppgkemdikbud.go.id, linearitas dan cek linearitas. Nah, sebenarnya ini sedikit terlambat karena teman-teman di tahap 1 kemarin seleksi administrasi itu tidak dapat melakukan pengecekan menggunakan fitur ini karena ini belum dirilis ya. Tapi ini sangat penting bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi administrasi PPG di tahap 2 nanti. Di tahap 1 kemarin sendiri, teman-teman melakukan pengecekan linearitas itu adalah berdasarkan surat edaran. Teman-teman yang mengikuti seleksi administrasi di tahap 1 kemarin harus melakukan pengecekan di tabel linearitas ini. Nah, saat ini sudah dibuatkan fitur yang bernama cek linearitas. Mari kita coba. Jadi teman-teman silakan akses situs ppg.kemdikbud.go.id. Setelah itu teman-teman nanti akan menemukan sebuah link yang bernama cek linearitas. Silakan klik cek linearitas. Nah, ini adalah tampilan fitur untuk melakukan pengecekan linearitas untuk bidang studi PPG yang nanti kita akan ambil. Nah, di sini sendiri untuk jenis guru mata pelajaran itu sudah dibagi menjadi beberapa pilihan. Yang pertama adalah guru mata pelajaran umum yang mengajar di TK, SD, MI, SMP MTS, SMA MA, SMK MAK, dan SLB. Kemudian yang kedua adalah guru mata pelajaran kejuruan, ini adalah guru-guru produktif yang mengajar di SMK atau MAK. Kemudian ini adalah bagi teman-teman yang mengajar di mata pelajaran keterampilan pilihan di SMPLB dan SMALB. Nah, di sini saya akan mencontohkan misalnya saya adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran kejuruan atau produktif. Di sini nanti saya akan memilih jurusan sesuai dengan jurusan yang saya miliki ketika mengikuti jenjang pendidikan S1 atau D4. Silakan teman-teman klik, nanti di sini akan muncul informasi please enter 3 or more karakter. Ini adalah fitur autocomplete yang teman-teman cukup mengetikkan beberapa karakter ya. Saya akan contohkan di sini informatika. Nanti di sini akan muncul ijazah S1 yang dimiliki berdasarkan pencarian informatika. Nah, di sini saya akan contohkan karena saya adalah teknik informatika, saya akan memilih teknik informatika. Nah, kemudian setelah ini teman-teman silakan klik fitur yang namanya cek. Nah, ini adalah tampilan hasil pencarian dari linearitas bidang studi PPG setelah saya memasukkan guru mata pelajaran saya adalah kejuruan untuk SMK dan jurusan yang saya miliki adalah teknik informatika. Teman-teman lihat di sini. Di sini berarti saya dapat mengambil 2 bidang studi. Yang pertama adalah teknik komputer dan informatika, di mana di dalamnya adalah ada kompetensi keahlian RPL, TKJ multimedia, SIJA, dan TIK. Jadi bagi teman-teman yang memiliki ijazah teknik informatika dapat mengambil bidang studi PPG yang pertama adalah teknik komputer dan informatika atau TKI dengan kode linearitas adalah 523. Nah, sekarang kita cek di sini. Saya akan melakukan pencarian di sini apakah ini sesuai dengan tabel linearitas sesuai dengan surat edaran. Kita cari, kita Ctrl F. Kemudian kita masukkan kode 523.
Nah, kode 523 sendiri adalah informatika atau teknik komputer dan informasi, di mana di salah satunya ijazah yang diizinkan adalah teknik informatika. Berarti hasil pencarian ini sesuai atau sama dengan yang ada pada surat edaran. Nah, bidang studi kedua yang dapat saya ambil adalah seni broadcasting dan film dengan kode adalah 862. Nah, ini adalah hasil pencarian dengan kode 862, di mana itu adalah bidang studinya seni broadcasting dan film. Jadi ini adalah seni broadcasting dan film untuk bidang studi yang dapat saya ambil. Nah, di sini saya akan melihat apakah di sini nanti muncul yang namanya teknik informatika. Nah, ternyata memang teknik informatika itu dapat mengambil yang namanya bidang studi PPG seni broadcasting dan film. Jadi begitu teman-teman, nanti setelah melakukan pencarian ini dapat menentukan pilihan bidang studi PPG yang akan diambil itu dengan tepat. Misalnya begini, saya adalah guru yang mengajar pada RPL. Berarti yang akan saya ambil adalah teknik komputer dan informatika. Kenapa? Karena kompetensi keahlian saat ini sesuai yang saya ajarkan adalah RPL. Kemudian yang kedua adalah, misalnya saya adalah seorang guru produktif yang mengajar produksi film. Berarti bidang studi PPG yang dapat saya ambil dengan ijazah teknik informatika saya adalah seni broadcasting dan film. Saya akan mencontohkan untuk yang kedua, misalnya adalah guru mata pelajaran umum. Nah, untuk guru mata pelajaran umum, misalnya adalah guru yang banyak itu adalah misalnya ekonomi ya. Jadi teman-teman yang memiliki ijazah ekonomi yang mengajar pada jenjang yang berbeda misalnya. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan cari, dengan guru mata pelajaran umum, teman-teman memiliki ijazah ekonomi dapat mengambil bidang studi PPG apa saja. Jadi silahkan klik cek. Nah, di sini nanti akan muncul bahwa teman-teman dengan ijazah ekonomi dapat mengambil bidang studi PPG-nya juga dua. Yang pertama adalah IPS pada jenjang SMP, SMP-LB, SMA, dan SMA-LB dengan kode 100. Kemudian dapat mengambil bidang studi PPG ekonomi dengan jenjang adalah SMA atau SMA-LB. Kemudian teman-teman bertanya, bagaimana kalau saya adalah guru SD tetapi dengan ijazah ekonomi? Apakah saya dapat mengambil IPS untuk jenjang SMP, sementara jenjang saya mengajar saat ini adalah jenjang saya SD misalnya. Saya adalah seorang guru SD dengan ijazah ekonomi, tetapi setelah saya cari bidang studinya, ternyata yang muncul jenjang kompetensi keahliannya adalah SMP. Apakah saya dapat mengambil IPS tetapi jenjang saya tidak ada di sini? Jawabannya adalah dapat mengambil ya. Jadi PPG itu dapat mengabaikan yang namanya lintas jenjang. Jadi teman-teman yang di SD dapat mengambil walaupun jenjang kompetensi keahliannya yang ada adalah di bidang SMP. Jadi ini dapat diambil. Begitu juga dengan teman-teman yang ekonomi ya, dapat mengambil walaupun di sini adalah SMA. Misalnya teman-teman saat ini mengajar di SD, tetapi ternyata ekonomi adanya di SMA gitu ya. Jadi fitur ini sangat membantu sekali bagi teman-teman yang nanti sebentar lagi itu akan ada informasi terkait hasil seleksi administrasi untuk calon peserta PPG tahap kedua ya. Jadi semoga fitur ini sangat membantu teman-teman. Semoga fitur ini sangat membantu teman-teman dalam menentukan pilihan bidang studi PPG untuk tahap kedua nanti. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.